Geger, perseteruan panas yang melibatkan pedangdut Dewi Persik dengan sang sahabat Indah Sari memang diketahui bak drama sinetron yang belum juga menemukan endingnya. Dipicu perihal permasalahan lama yang terjadi di awal November 2023 lalu, di mana Indah Sari diduga memergoki kekasih hati DP, diduga berselingkuh dengan seorang wanita di Bali saat itu. Permasalahan ini seperti diketahui memang semakin memanas pasca Indah Sari merasa tak terima terus dipojokkan DP dalam beberapa siaran langsungnya di media sosial. Buntut dari kegeraman Indah Sari, kabarnya ia bersama kuasa hukumnya akan membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian. Meskipun begitu, di tengah aksi saling lapor-melapor yang diduga akan segera dilakukan keduanya, DP baru-baru ini pun pamer beberapa sahabat karibnya seperti yang diunggah dalam akun media sosialnya. Lantas benarkah hal tersebut ditujukan DP untuk menyindir Indah Sari? Apa pula maksud tulisan DP mengenai seorang teman yang dikatakannya sebagai benalu? Dan lantas seperti apa pula Barbie Kumalasari merespon permasalahan yang tengah terjadi di antara dua sahabatnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, jagat dunia sosial media baru-baru ini dikejutkan dengan permasalahan yang menimpa dua sahabat karib yang biasanya selalu kompak dalam setiap kesempatan. Namun dalam kurun waktu beberapa hari terakhir, terlibat permasalahan serius di antara mereka. Ya, permasalahan antara dua sahabat ini seperti diketahui memang berawal di bulan November 2023 lalu, atau saat di mana Indah Sari diduga memergoki kekasih hati DP diduga berselingkuh dengan seorang wanita saat itu. Permasalahan ini semakin memanas pasca Indah Sari yang merasa tak terima terus dipojokkan DP dalam beberapa siaran langsungnya di media sosial menggandeng pengacara dan kabarnya akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Meskipun begitu, di tengah aksi saling lapor-melapor yang diduga akan segera dilakukan keduanya, DP baru-baru ini pun pamer beberapa sahabat karibnya yang ia unggah di akun media sosialnya, di mana DP menuliskan telah menghabiskan puluhan tahun dengan sahabatnya tersebut, namun tidak rempong alias merepotkan, seperti sengaja ditujukan untuk sahabat yang kini tengah berkonflik dengannya, Indah Sari. Tak cukup sampai di situ, dalam unggahannya kembali di media sosial, DP juga menuliskan status perihal teman yang dikatakannya sebagai benalu. Dan petikan sebuah video ceramah mengenai seorang teman yang agaknya kembali ditujukan DP untuk menyikapi permasalahan yang tengah terjadi antara dirinya dan Indah Sari. Lantas, seperti apa pula Indah Sari merespon unggahan terbaru DP tersebut? Benarkah Indah Sari seolah dibuat tak mengerti dengan alasan dari balik pemilik goyang gergaji tersebut yang seolah berubah haluan darinya meski permasalahan tersebut sudah berjalan cukup lama? Kemarin kan yang seperti Pak Jenderal bilang dan tim pengacara saya, kita kan melakukan beberapa hari kayak permintaan maaf ya Pak ya, karena kan ini kan di blow up-nya ke media kan seperti itu. Padahal saya sendiri ibaratnya sudah benar-benar tidak pernah membicarakan hal-hal yang mengenai kejadian di Bali itu. Saya sudah pergi umroh, saya sudah pulang umroh, kita masih baik-baik saja bersama Dewi. Saya juga kaget, udah nggak ada apa-apa karena waktu itu saat saya pulang dari Bali, saya pulang dari umroh.
kita udah baik-baik sama Dewi, udah ketawa-ketawa, udah makan bareng, udah nggak ada apa-apa, memang tidak ada apa-apa. Dewi juga waktu itu pada saat itu bilangnya sudah move on, dia sudah deket sama ada seorang polisi, kan seperti itu kan. Tapi ternyata tiba-tiba kok bisa ramai lagi. Saya kagetnya itu sebenarnya ramainya itu pas lagi pada saat ulang tahun. Saya kan pikir emang karena saya bertemu, saya kan nggak ada masalah. Saya malam ulang tahunnya di malam tanggal 15 tengah malam, saya datang, lalu kok saya tidak boleh di rumah itu gitu, karena katanya mau ada laki-laki itu datang. Jadi laki-laki itu sepertinya tidak memperbolehkan ada saya di lokasi tersebut. Dan saya benar-benar sudah tidak bicara apa-apa lagi. Yang selalu bicara apa-apa itu adalah live-nya. Dia selalu bilang saya tidak menyinggung, saya tidak menyinggung. Itu benar-benar menyinggung, sangat-sangat menyinggung. Ya, perseteruan yang sedang dialami oleh dua sahabatnya tersebut memang seperti diketahui menarik beberapa pasang mata untuk ikut berkomentar. Salah satunya adalah sahabat yang dikenal memiliki kedekatan di antara keduanya, Barbie Kumalasari. Barbie Kumalasari sebagai mantan kuasa hukum Indah Permatasari yang telah mundur dari kuasanya, menuturkan ia sebenarnya sebagai sahabat mengetahui persis apa yang sebenarnya terjadi dalam permasalahan yang tengah memanas tersebut. Namun, lantaran tidak ingin menghancurkan hubungan dekatnya, baik di antara dirinya dan DP maupun Indah Sari, ia pun lebih memilih untuk mundur dari permasalahan ini. Tadinya kan aku memang diminta untuk sebagai jadi kuasa hukumnya mendampingi Indah Sari ya. Tapi dua-duanya ini teman, Dewi Persik teman, Indah Sari teman, dan sebenarnya gini, aku pikir-pikir juga, secara profesi kan namanya kita pengacara membela siapapun gitu. Tapi secara pertemanan kan jadi nggak baik, karena Dewi juga sempat bilang, "Papa janganlah, aku kan sama kakak baik-baik aja, jadi nggak enak dong kalau kita ada nanti jadi kayak konflik atau bentrok gitu." Ya terus aku berpikir, makanya pas jelas aku langsung mengundurkan diri aja, terus aku langsung bicara sebagai teman gitu. Jadi gini, Dewi itu hanya menginginkan ada nggak bukti, foto atau video kalau memang pasangannya itu lagi sama wanita lain. Bukannya mungkin Dewi bukannya tidak percaya gitu kan, tapi kan butuh pembuktian. Sementara mungkin Indah mungkin terlalu overlap gitu, bicara-bicara di medsos mungkin dengan bahasa-bahasa yang kurang etis. Jadi lama-lama mungkin Dewi ngerasa kok jadi kayak gini sih, karena kan pada saat diposting itu kan memang Dewi kan nanya ke Indah, gimana udah ada buktinya belum? Iya Pak, nanti Dewi nanti kalau aku pulang ke Jakarta nanti aku kasih bukti-buktinya. Makanya ketika kejadian itu Dewi langsung ngomong, oh ya udah posting aja Kak apa yang Kakak lihat. Sementara itu sedikit membahas permasalahan yang sebenarnya bersumber dari seorang pria bernama Ruli tersebut. Barbie sebagai mantan kuasa hukum dan sahabat menuturkan, sebenarnya permasalahan ini terjadi karena pertemanan di antara mereka yang terlalu dekat. Sehingga menyebabkan hal-hal yang bersifat pribadi justru seolah menjadi hal yang lumrah untuk diperbincangkan. Selain itu, ia juga menuding Indah Sari sebenarnya sudah dinilai melewati batas, karena sebelum Dewi Persik banyak bersuara di media sosial, Indah Sari terlebih dahulu sempat menyindir pedangdut dengan nama asli Dewi Muria Agung tersebut. Lantas benarkah hal ini juga yang merupakan salah satu alasan mundur Barbie Kumalasari sebagai kuasa hukum dari seteru Dewi Persik tersebut? Aku sudah bilang sama Indah dari awal, maksudnya gini loh, kalau kita berteman tuh jangan terlalu over ya. Aku tuh berteman, temanku ribuan, bukan cuma 1-2 orang ya kan, benar nggak? Apalagi aku pengacara juga, jadi kita tuh kalau berteman jangan terlalu dekat. Dekat boleh, tapi jangan terlalu over, sehingga banyak hal-hal pribadi yang seharusnya kita tidak ikut campur jadi overlap. Ini kan masalahnya karena overlap tadi, sehingga mungkin Dewi tidak merasa nyaman. Kok jadi ribet sih, kalaupun gue mau balik lagi ataupun tidak, itu kan urusan pribadi. Sementara ini kan mungkin Indah udah terlalu bicaranya udah kelewatan, terus mungkin ada beberapa ya, aku nggak bela siapa-siapa di sini, tapi aku yang melihat
Sebelum Dewi ngoceh-ngoceh itu di medsos, memang Indah juga sempat ada kata-kata menyindir. Selain itu, selebriti yang mulai menjajal dunia penegakan hukum ini pun meneruskan. Permasalahan ini tentunya semakin bakalan menuju ke tahap yang lebih serius karena keduanya yang memiliki sifat temperamen mereka yang bisa mengalahkan segalanya. Barbie bahkan mengibaratkan keduanya bagaikan harimau dengan singa, yang keduanya adalah hewan buas yang sama-sama ditakuti saat sedang berada di alam liar. Semoga sih sekarang ini jangan sampai melebar ya, karena dua-duanya sahabat baik aku, teman baik aku. Pengennya aku kan mereka bersatu, cuman memang temperamennya ini dua-duanya sama-sama singa nih. Sementara itu, di tengah beberapa pasang mata yang diduga ikut terbawa kepada permasalahan ini, kedua mantan suami Dewi Persik pun akhirnya juga bersuara. Seperti apa kata King Saipul Jamil dan Angga Wijaya mengenai permasalahan ini? Halo, nama saya Radendraka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intensi Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Menanggapi permasalahan yang tengah terjadi dan seolah tak pernah berhenti menapaki kehidupan mantan istrinya tersebut, menurut Ipul, rencana keduanya untuk sama-sama melakukan pelaporan dinilainya sah-sah saja sebagai bentuk ekspresi dari rasa kekecewaan yang tengah bergelora panas di dada mereka saat ini. Meski begitu, sebagai pria yang pernah menjajaki kehidupannya bersama DP, menurutnya alangkah lebih baiknya jika keduanya bertemu secara baik-baik dan masing-masing pihak mengakui porsi kesalahannya, lalu saling memaafkan hingga nantinya bisa menemukan titik perdamaian. Kita boleh mengungkapkan kekecewaan kita. Gue kecewa sama lo nih. Kenapa lo bikin cerita seperti ini gitu kan? Nah, setelah kita sudah tuangkan, ya kan, undang-undang kita gitu. Ya, solusinya apa nih? Gitu kan. Kalau misalkan si yang bersalah ini mengakui, ya sudah, selesai. Ya kan, artinya kekeliruan itu kan sudah terjawab gitu. Ya, saya minta maaf gitu. Nah, memang sih yang repotnya kalau si tersalah ini tidak mengakui kesalahan, gitu, repotnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, solusinya kita jangan memaksa dia untuk mengakui kesalahan dia. Udah kasih waktu aja gitu, biar dia untuk berintrospeksi diri. Sampai suatu hari nanti saya yakin pasti hati dia akan terketuk. Oh iya, gue salah. Kadang-kadang ada orang mau mengakui kesalahan tuh gengsi. Tapi saya akan mengajak seluruh pemirsa Intens, yuk teman-teman, mulai sekarang kalau teman-teman merasa buat dosa, bikin salah, akui saja, tidak apa-apa. Itu justru baik, mengakui kesalahan dalam memperbaikinya itu adalah orang yang baik. Setali tiga uang dengan Bang Ipul, Angga Wijaya sebagai mantan suami Dewi Persik pun mengaku tak menyangka keduanya bisa berseteru seperti ini. Terlebih lagi dengan background keduanya yang memang sudah bersahabat sejak lama, sehingga menyarankan keduanya untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara baik-baik. Kalau zaman aku mah semua ya yang sepenglihatan aku ya baik, saling support, saling memberikan pekerjaan ya. Maksudnya itu memberikan pekerjaan. Kak Indah selalu diikutsertakan dalam pekerjaan apapun, menemani. Di luar itu aku nggak tahu. Yang aku lihat pada saat itu karena kebersamaan kita ya seperti itu. Sebatas pekerjaan, di luar pekerjaan mungkin ada cerita-cerita pribadi atau cerita-cerita yang lebih serius yang mungkin aku pada saat itu nggak tahu, ya itu nggak ngerti ya. Yang dilihat sama aku sih mereka berdua dekat dan baik gitu. Karena mungkin teman-teman juga bisa lihat lah kedekatan mereka kan seperti apa. Yang aku lihat juga memang dekat, tapi kalau sekarang beritanya sampai berseteru ya
kok nggak paham deh penyebabnya apa dan kenapa, itu biar mereka yang menyelesaikan. Somasi atau saling melapor itu saya kembalikan lagi kepada beliau, karena pasti alasan tersebut juga sudah dipikirkan. Kalau misalnya harus baik tapi dengan perselisihan paham dulu, ya mungkin salah satu cara memperbaikinya seperti itu. Ya saya kalau saya komentar saya sih itu yang baik-baik aja lah. Bertemu, ngobrol, masalahnya apa, atau salah paham, atau ada yang menyampaikan pihak lain sehingga salah paham atau miskomunikasi kan itu bisa terjadi. Makanya kalau ada slack di antara orang yang sudah dekat, itu lebih baik ketemu bicara. Harapannya pokoknya semoga lekas selesai masalahnya, ketemu titik terang, bisa berdamai kembali, bisa bersama kembali, bisa bekerja sama kembali, silaturahmi lagi, ya. Di tengah tanggapan dari dua mantan suami DP juga kabarnya sudah mengutus kuasa hukumnya untuk mengurus permasalahan ini. Lantas apa kata Sandi Arifin, kuasa hukum DP, mengenai langkah hukum yang akan diambilnya? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Ya, pedangdut Dewi Persik agaknya memang bukan kali ini saja berurusan dengan kasus hukum yang berawal dari ciut-ciutnya di media sosial. Namun yang cukup mengejutkan, menurut pengakuan Sandi Arifin, kuasa hukum DP, kliennya sudah menghubungi. Bahkan ia mengaku mendapatkan telepon dari DP dengan nada kesal dan marah saat menceritakan permasalahannya dengan sahabatnya tersebut. Lantas benarkah Sandi membenarkan akan segera ada langkah yang diambil DP untuk segera melaporkan Indah Sari ke polisi? Kalau emosional enggak, tapi mungkin agak sedikit marah atau mungkin kecewa itu ada. Tapi saya nggak tahu kalau mungkin menyampaikannya mungkin agak sedikit ya marah ya. Tapi saya nggak tahu karena kan mereka dulunya temenan juga. Saya juga kenal juga sama Mbak Indah juga, saya kenal baik juga, berapa kali ketemu sama Mbak Dewi. Ya mudah-mudahan saya rasa mungkin karena masing-masing masih ada mungkin rasa kesal atau apa, saya belum tahu nih antara kedua belah pihak. Ya kalau misalnya memang mungkin nanti masih ada jalan untuk mereka bertemu, ya kita lihat. Tapi yang pasti informasi yang saya dapat dari Mbak Dewi sementara dia ingin ketemu dengan saya untuk menjelaskan case-nya seperti apa, buktinya apa, dan juga apa yang ke depan mau dilakukan. Ya kami belum bertemu langsung, baru per telepon doang. Kita lihat bila mana memang misalnya memang ada komunikasi antara mereka berdua masih bisa diselesaikan lebih baik, tapi kita lihat nanti kemauan dari klien seperti apa. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.